Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidil awwalin wal akhirin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اجعلنا من خير الناس ممن تعلم القرآن الكريم وعلمه واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. Alhamdulillah, akhwati fillah, yang saya cintai, saya hormati, saya muliakan. Alhamdulillah kita berada di majlis ini. Kita berharap keberkahan dari Allah Ta'ala, dan kita berdoa kepada Allah semoga Allah jadikan kita masuk pada istiqamah di dalam belajar dan mengajarkan Al-Quran hingga akhir hayat kita, sehingga tidak Allah cabut nyawa kita melainkan dalam kondisi terbaik. Allahumma jadikan khair umuri akhirah wa khair amali khawatimah wa khair ayyam yawmal qiyamah. Alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah telah curahkan kepada kita, luar biasa nikmat yang sangat banyak. Allah Ta'ala berfirman di dalam salah satu surah Ibrahim, wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Sesungguhnya kami telah berikan setiap apa yang engkau minta dan setiap apa yang kalian minta. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, dan seandainya engkau mencoba menghitung nikmat Allah, niscaya tidak akan bisa engkau menghitungnya. Innal insana lazalumun kafar, sesungguhnya manusia itu banyak zalim dan banyak kufur. Betapa banyak nikmat Allah yang telah Allah curahkan kepada kita, tapi luput kita syukuri. Belum kita syukuri. Dan itu akan baru terasa nikmat itu ketika hilang dari diri kita. Coba tes dalam hitungan cepat. Saya mencoba yang disampaikan kata Ukhtun Nafi'ah kita muter. Ibu sebutkan nikmat Allah kepada ibu. Cepat. Apa bu? Sehat terus? Kadang kita bingung ketika kita ditanyakan nikmat Allah, bingung apa ya? Tapi kalau ditanya ibu ada masalah apa? Keluar semua. Ya. Harus berbeda. Kelebihan apa itu bu? Oh pintar, berarti ibu pintar. Amin. Kelebihan apa? Oh waktu luar. Ibu? Keluarga yang bahagia, Masya Allah. Ibu? Umur, Allah berikan umur. Terus? Lu udah nyala. Apa yang bingung nih? Harus beda karena wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, tidak akan bisa terhitung. Artinya banyak sekali nikmat Allah. Ini ketika kita bingung menghitung-hitung atau bingung nikmat Allah apa ya? Berarti itu artinya kita atau enggak, antara bingung, kalau banyak kan saking banyaknya gitu ya, terus cepet gitu kan. Kalau bingung nikmat Allah apa ya, seolah-olah kita meniadakan, kayak bingung nikmat Allah. Emang ada ya nikmat Allah ya? Apa bu? Ibu masih punya gigi nggak bu?
Oh iya, bisa ngunyah, bisa melihat, bisa berjalan. Itu nikmat bukan Bu? Bisa belajar, alhamdulillah. Lanjut. Ya, lanjut. Kesempatan apa nih? Kesempatan menikmatin hidup. Ya, lanjut. Oh, masih bisa melihat, masya Allah. Lanjut Bu. Masih bisa bernafas, bisa mendengar. Apa Bu? Bisa Berjalan. Tadi udah berjalan. Yang lain? Apa? Oh, semuanya udah. Masih banyak banget nikmat, masa udah semuanya? Bisa semuanya disebutin. Berarti terbatas tuh nikmat Allah. Rizki, giginya juga nggak ada yang lembek. Di sana yang lembek giginya. Kalau dipakai ngunyah lembek gitu, ada? Hah? Itu nikmat bukan? Nikmat. masih bisa Telepon orang tua, masya Allah. Lanjut. Nikmat iman. Lanjut. Bisa masak, masya Allah. Nggak dibawa ke sini Bu masakannya. Bisa melihat. Punya anak soleh, masya Allah. Orang tua masih ada, masih bisa berbakti ya. Suami soleh, masya Allah. Ada yang mau suami soleh? Limited edition. Nikmat apa Bu? Dilahirkan sebagai seorang muslim. ketenangan hati. Apa Bu? Nikmat ketenangan hati. Nikmat ketenangan hati. Berbicara. Baca Al-Quran. Nikmat Islam, hidayah. Anak yang solihah, ada bedanya soleh ya. Ini perempuan lah ya. Oke lah. Lanjut. Bisa tidur. Oh, bisa bertemu saya. Ya, lanjut. Bisa bertemu dengan teman-teman yang soleh. Punya keluarga yang baik. Selama 11 bulan. Masya Allah. Sampai meninggalnya. Masya Allah. Saya yang cebok ini. Masya Allah, tabarakallah. Karena saya sudah makin bisa yang ikut masuk kembali lagi ke kerjaan. Masya Allah, tabarakallah. Nggak bisa gitu, apa namanya, belum tentu orang lain. Masya Allah, barakallah. Harus beribadah. Masya Allah, semoga Allah limpahkan kesabaran dan keberkahan, kebaikan batin. Nikmat bisa hadir, Bundri. Beribadah. Oke, yang lain anggap aja udah bisa ya. Selesai. Ya. Wajib. Ya. Itu ya. Jadi wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kita mencoba menghitung nikmat Allah, niscaya tidak akan bisa dihitung. Tapi manusia itu banyak zalim dan kufur. Mohon maaf ya, saya pribadi masih banyak belum mensyukuri nikmat. Salah satu buktinya apa? Ketika kita ditanya nikmat Allah apa ya, mikirnya lama banget gitu. Artinya salah satunya banyak nikmat Allah yang kita lupakan. Ya enggak? Nikmat waktu, nikmat yang masih muda, nikmat iman, nikmat waktu luang, nikmat bertemu dengan orang-orang soleh, bertemu dengan orang soleh, dan yang paling besar daripada itu adalah nikmat iman. Jangan sampai Allah sudah berikan hidayah kepada kita, iman kepada kita, dan Allah cabut. Nauzubillah. Maka kemudian ketika kita hadir di sini, salah satunya adalah dalam rangka meriayah, memelihara nikmat iman tersebut. Karena iman itu yazid wa yanqus, bertambah dan berkurang. Maka kemudian salah satu treatmentnya supaya bisa terus bertambah adalah bertemu dengan orang-orang yang soleh di dalam majelis Al-Quran. Ya, karena Al-Quran itu adalah ruh bagi seorang mukmin, dan bahkan dia makanan dan minuman. Bagaimana seorang muslim ketika kita tidak makan selama 5 hari? Makan saya lemas ya enggak? Lemas, bahkan ada mungkin yang nggak makan sampai meninggal. Maka seperti itu pula hati dan keimanan ketika kemudian tidak dikasih asupan Al-Quran, jangan sampai pingsan. Na'udzubillah.
Alhamdulillah masih dikasih kesempatan belajar walaupun usia saya sudah tidak muda gitu ya. Aduh, saya nyesel kenapa waktu muda saya kemana saja gitu ya. Ya alhamdulillah Allah masih berikan kesempatan sekarang. Karena mungkin kalau di saat muda Allah berikan kesempatan itu bisa belum tentu kita kuat gitu. Dan ini Allah itu pasti menakdirkan segala sesuatu itu yang terbaik buat kita. Tugas kita sekarang adalah bagaimana kita mengambil kesempatan itu, maksimalkan kesempatan itu dengan segala potensi yang kita miliki. Tadi ada yang kelebihan harta, salah. boleh disalurkan hartanya. Waktu yang luang boleh digunakan untuk kebaikan yang banyak. Anak yang soleh, suami yang soleh. Tidak semua loh suami yang soleh gitu. Ya kami seringkali berbagi cerita dengan teman-teman. Insya Allah saya di sini sharing aja Bu ya. Karena saya juga masih seorang pelajar, walaupun usianya udah tua juga. Gitu. Saya merasa udah tua. Kalau ketemu ibu di sini berasa masih agak ya kita pertengahan lah ya. Tapi sampai saat ini saya masih belajar dan teman-teman belajar saya banyak yang usianya jauh di bawah saya. Jadi saya merasa tua ketika saya berada di kelas gitu. Saya dipanggilnya ibu gitu ya. Dan teman-teman saya pasti banyak yang belasan tahun umurnya gitu ya. Alhamdulillah. Ala kulli hal Allah masih berikan kesempatan gitu ya. Jadi tidak sedikit pasangan yang tadi makanya dikatakan ada yang menjadi musuh gitu. Ada yang kalau ibu mau ngaji nggak boleh ngajinya. Nggak boleh. Tapi kalau mau arisan, kalau mau olahraga, mau khusus masak boleh. Ya. Kemudian ada yang kalau ngaji jangan, nanti itu aliran apa sih ngajinya? Itu belajar Al-Quran, lafaz Allahnya kok fathahnya itu tidur. Kan kalau di Indonesia fathahnya itu berdiri, itu Quran mana itu? Wah itu sesat tuh. ISIS gitu atau apa gitu. Kami pernah menghadapi hal seperti itu. Ya, jadi dianggap sesat gitu. Wah ini orang belum pernah ke Mekah, belum pernah lihat Quran di Madinah. Padahal di Quran Madinah lafaz Allahnya tidur semua ya, fathahnya ya. Fathahnya itu tidur begini semua kan? Nggak ada yang berdiri ya. Ada yang berdiri nggak? Di Mesir, di Madinah, di Mekah Qurannya fathahnya. Oh berarti sesat semua dong. Gitu. Jadi ini al-jahlu kebodohan ya. Baik. Insyaallah hari ini saya di sini ketika saya duduk di sini di depan bukan berarti saya sudah lebih baik dari antunna, bukan berarti saya sudah lebih pintar atau saya wah gitu enggak. Saya di sini karena diamanahi oleh teman-teman sekedar menyampaikan setitik ilmu yang telah Allah karuniakan kepada kami yang mungkin bedanya antara saya dengan antunna, saya lebih dulu belajar aja gitu. Jadi kalau tadi dikatakan berbicara masalah kesulitan sodod itu kami udah duluan mengalami. Bukan berarti kami sudah lebih pintar, nggak mengalami kesulitan, nggak ada. Semua mengalami kesulitan huruf yang jatuh ini yang masuk hidung, mimnya dan nunnya ketika mad, ya itu kami mengalami duluan gitu. Jadi bukan lebih pintar, karena lebih duluan aja belajarnya. Nah, oleh karena itu Allah berikan amanah ilmu yang setitik ini, maka kami mencoba menyampaikan kembali, semoga menjadi amal soleh buat kami. Gitu. Ya dan ini kewajiban menyampaikan. Yang akan kami sampaikan apa yang sudah kami tahu aja. Setitik dari sebanyak ilmu Allah, bahkan mungkin kurang dari setitik gitu. Nah maka kemudian ketika saya duduk di sini saya sharing aja ya Bu ya. Insyaallah saya tidak lebih pintar dan tidak lebih alim dari Ibu semuanya, dari antunna semuanya. Saya ingin mencoba berbagi saja. Baik. Apa tadi? Ustazah? Ta'aruf. Oh iya. Ta'aruf katanya. Ta'aruf saya maksudnya. Ya. Saya nama saya Siti Marini. Ibu boleh memanggil saya Rini. Saya tinggal di Cimandala, lahirnya di Garut. Kemudian apa ya? Apa lagi? Keluarga dua putri, satu putra. Kemudian pendidikan nggak nyambung, saya satunya di IPB.
Ya, saya di IPB, alumni IPB. Jadi ini nggak nyambung ngajar beginian tuh, Bu, karena nggak dipelajari di kampus itu. Tapi memang saya sendiri dulu belajar tahsin ketika saya di kampus. Nah, tingkat 1 gitu. Jadi gelarnya sarjana pertanian, belajarnya ekonomi pertanian, tapi ngajarnya tahsin. Nggak nyambung. Kata almarhum Ustaz Muzamil, ini bur ini nggak nyambung nih, gitu ya. Ya, tapi alhamdulillah mungkin justru ini yang Allah yang berikan ilmunya yang bermanfaatnya ini gitu. Ilmu ekonomi pertaniannya la yanfa, tidak bermanfaat jadinya ya. Ya belum, karena banyaknya ekonomi sebenarnya gitu. Saya belajar ekonomi. Ya. Maka kemudian salah satu doa yang selalu dipanjatkan sekarang itu ya, Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'a. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Kita berdoa pada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Terkadang orang ilmunya kayaknya banyak tapi nggak manfaat ilmunya. Ya, dan sesungguhnya semuanya itu sia-sia ketika tidak bermanfaat, gitu ya. Jadi kita hanya mohon pada Allah, doa pada Allah semoga Allah menambahkan ilmu yang bermanfaat. Baik. Tapi alhamdulillah hari ini insya Allah kita akan sharing tentang apa saja yang harus kita persiapkan di dalam memulai belajar Al-Quran atau juga mericas semangat untuk ketika kita belajar Al-Quran seperti apa. Kita akan coba mengambil pelajaran dari kisah di dalam Al-Quran, karena sebaik-baik perkataan, sebaik-baik ucapan adalah kalamullah Al-Quran, dan sebaik-baik kisah itu adalah kisah di Al-Quran. Maka kemudian Al-Quran itu sebagian besar isinya kisah, karena manusia itu sangat tertarik dan senang dengan kisah. Kalau saya ceritakan sebuah cerita atau orang anak-anak mendongeng itu seru banget gitu kan. Dan kalau ditanya namanya siapa, pelakonnya siapa, ceritanya seperti apa, itu biasanya akan menangkap. Tapi kalau saya nerangin seperti dosen, pakai slide 1, 2, 3, 4, 5, belum tentu menangkap kalau saya tanya lagi. Ya, maka kemudian Al-Quran itu memang Masya Allah sebagian besar kisah, dan kita bisa mengambil kisah yang sangat luar biasa baik dari kisah Musa alaihissalam ketika belajar kepada Khidir alaihissalam. Ya, baik. Ibu bisa buka di surah Al-Kahfi ayat 60 sampai 82. Ustazah, ada yang berkenan membacakan? Ada yang belum kebagian tugas? Udah Vera berkenan membacakan Al-Kahfi ayat 60 sampai 82. Ayat 60. Ayat 60 berapa? Ayat 60. Lumayan sebentar ya. 60 Kan 60 cuma satu ayat. sampai 80. 60 sampai 82. Oh, Masya Allah. Banyak sekali. Ya boleh sebagian aja. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين حتى أبلغ مجمع البحرين أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما
فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما apa ya ya, tadi saya bacakan dimulai dari 60 Allah Ta'ala berfirman A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. Dalam ayat Allah menceritakan tentang keteguhan dan kekerasan Musa alaihissalam mencari hak yang Salih Khidir alaihissalam. Jadi kisahnya, ketika Musa alaihissalam bertanya kepada umatnya, kepada para sahabatnya, kepada para murid-muridnya, ketika ditanya siapa yang orang yang paling berilmu di sini, ya. Siapa yang paling tahu di sini? Siapa yang paling alim di sini? Maka Musa alaihissalam mengatakan dirinya sendiri. Oleh karena itu Allah nggak suka dan menegur Musa alaihissalam. Wahai Musa, sesungguhnya engkau itu bukan orang yang paling berilmu. Ada yang berilmu lagi namanya Khidir alaihissalam. Nah ini salah satu ujian buat orang yang berilmu itu adalah ujub. Merasa bangga dengan dirinya sendiri, merasa kagum dengan dirinya sendiri. Saya udah baik, saya udah berilmu. Maka ketika, dan itu bukan hanya, dan itu ada sesuatu sifat yang fitrah seringkali hinggap di hati-hati manusia. Termasuk Musa alaihissalam seorang nabi. Musa merasa ujub dengan dirinya sendiri menjadi orang yang paling berilmu. Maka Allah Ta'ala menegur, ada yang berilmu, siapa? Khidir alaihissalam. Maka Musa alaihissalam akhirnya belajar, berkeras hati, berjuang untuk bisa menemui Khidir alaihissalam. Ya, jadi Musa menyadari kesalahannya, maka kemudian Musa alaihissalam berjalan. Di sini dikatakan boleh ada yang terjemahan nggak? Saya nggak pegang terjemahan. Mungkin bisa lebih simpel ya ditanya. Nah, ya 60 ya. Ya. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada pembantunya. Jadi ini Musa alaihissalam berjalan bersama muridnya bernama Yusha bin Nun alaihissalam. Dan Yusha bin Nun ini pun seorang murid yang kemudian juga menjadi nabi di kalangan Bani Israel. Jumlah nabi itu lebih dari 25. Dan antaranya adalah Khidir alaihissalam. Yusha bin Nun juga ini adalah salah satu nabi. Ya. Jadi Musa alaihissalam berjalan bersama Khidir alaihissalam. Sini dikatakan, aku tidak akan berhenti berjalan
berjalan sampai ke pertemuan dua laut, atau aku akan berjalan terus sampai bertahun-tahun. Ini menunjukkan bahwa perlu waktu dan perlu perjuangan, perlu keteguhan untuk mencari, mendatangi sumber ilmu. Jadi kalau ibu mengatakan, "Atuh saya mah jauh dari Sukahati, saya mah jauh dari Cibinong, saya ke YSK itu setengah jam, saya ke YSK itu harus naik angkot, harus naik ojek, saya nggak ada kendaraan." Musa alaihissalam sudah menunjukkan berjalan kaki tanpa kendaraan bersama muridnya Yusha bin Nun alaihissalam untuk mencari ilmu, mencari guru. Dan dahulu para ulama pun sudah melakukan hal yang demikian. Bagaimana para ulama mutaqaddimun, orang-orang para ulama terdahulu itu bisa berjalan kaki dari kota ke kota hanya untuk belajar satu hadis, belajar tentang hadis, belajar tentang Al-Quran. Dan kami pun merasakan sama, mungkin jauh, perjalanan jauh hanya untuk belajar ta'awud aja satu ayat. Saya belajar talaki cuma dapat 2 ayat. Jauh, padahal di jalan 1 jam, belum di situ pulang lagi 1 jam, belum dramanya ninggalin anak, belum masak, domelin suami dan sebagainya. Panjang ceritanya akhirnya, ya. Tapi ini menunjukkan bahwa perlu keteguhan dan perjuangannya. Kemudian ayat berikutnya, falamma balagha majma'a bainihima nasiya hutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Maka ketika mereka sampai ke pertemuan daulat itu, mereka lupa ikannya. Lalu ikan itu melompat mengambil jalannya ke laut itu. Jadi di sini Allah hanya berfirman kepada Musa alaihissalam, berjalanlah kamu, ya. Kemudian sampai ke pertemuan 2 laut di situ. Tempatnya di mana persisnya tidak tahu. Hanya disampaikan ciri-cirinya pertemuan 2 laut, yang mana di situ saat itu Musa alaihissalam membawa ikan yang dimasukkan ke keranjang. Keranjangnya biasanya keranjangan dari anyaman gitu, ya. Di kodon dikatakan ikannya ini kalau masuk ke situ kan airnya nggak nampung, jadi mati ikannya. Dan mungkin ketika saat pertemuan 2 laut itu di situ dikatakan ada sumber air laut, sumber air sini yang dikatakan mata air kehidupan. Jadi ketika itu ketetes airnya ke ikan itu, saat Musa alaihissalam dan Yusha bin Nun alaihissalam ini rebahan di batu istirahat, maka ikannya hidup, loncat dari keranjang, loncat ke laut. Kemudian dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan setiap jalan yang dilalui oleh ikan itu airnya dia membeku, sehingga dia membentuk seperti terowongan. Jadi airnya membeku. Setiap jalan yang dilewati ikan itu dia membeku airnya. Jadi suatu kejadian aneh yang sebenarnya Yusha bin Nun itu melihat. Tapi kemudian Allah Ta'ala, setan ini membuat Yusha bin Nun ini lupa. Ya. Di ayat berikutnya, maka ketika mereka telah melewati tempat itu, Musa berkata kepada pembantunya, bawalah kemari makanan kita, sungguh kita telah merasa letih karena perjalanan kita ini. Jadi ini sebuah sunatullah, sebuah perjalanan menuntut ilmu pasti ada keletihan di situ, dengan berbagai masalahnya, berbagai cobaannya, berbagai ujiannya. Dan ini dia Musa alaihissalam dan Yusha ini sudah berlalu dari tempat tersebut, istirahat, kemudian menyuruh membawa makanan. Maka Yusha bin Nun menjawab, tahukah engkau ketika kita mencari tempat berlindung di batu tadi, aku lupa menceritakan tentang ikan itu, dan tidak ada yang membuat aku lupa untuk mengingatnya kecuali syaitan. Dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali. Nah, kemudian Musa berkata, itulah tempat yang kita cari. Lalu keduanya kembali mengikuti jejak mereka semula. Lalu mereka berdua bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan rahmat kepadanya dari sisi kami, dan yang telah kami ajarkan ilmu kepadanya dari sisi kami. Jadi di sini bukan berarti Musa lebih bodoh, tapi memang Allah karuniakan ilmu yang dikaruniakan kepada Musa tidak kepada Khidir, dan Allah karuniakan ilmu yang Allah berikan kepada Khidir tapi tidak kepada Musa, gitu. Artinya memang di dunia ini ya relatif, ya, tadi pintar itu relatif gitu. Jadi semua orang memiliki ilmunya, porsinya masing-masing gitu. Saya malu, saya udah S3 tapi bacaan Quran saya terbata-bata gitu. Nah, atau dan seterusnya dan sebagainya. Yang pasti memang Allah berikan kelebihan dari antara satu dan yang lain, dan itu memang dari kelebihan itu ilmu yang Allah berikan kepada kita itu hanya setitik, mungkin bahkan tidak sampai setitik.
Ya. Berikutnya, Musa berkata kepadanya, bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar yang telah diajarkan kepadamu untuk menjadi petunjuk. Ini menunjukkan adab seorang murid terhadap guru. Jadi nggak maksa, boleh nggak ngikutin gitu. Jangan maksa. Udah meminta diajari maksa pula gitu kan. Jadi dengan sopan, bolehkah aku mengikutimu ya untuk untuk belajar ilmu yang telah Allah karuniakan kepadamu. Kemudian Khidir menjawab, sungguh engkau tidak akan sanggup sabar bersamaku. Ini Khidir ini karena Allah berikan karunia ilmu, bisa mengetahui hakikat batin ya. Dan kemudian bisa mengetahui apa yang akan terjadi di antaranya. Maka kemudian Khidir mengatakan, sungguh ya qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra qala satajiduni in sya'allahu sabira wa la a'si laka amra. Musa menjawab, dan bagaimana engkau akan dapat bersabar atas sesuatu yang engkau belum mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Maka kemudian Musa berkata, insya Allah engkau akan mendapati aku orang yang sabar, dan aku tidak akan menentangmu dalam urusan apapun, insya Allah. Karena Allah mengizinkan. Tapi Khidir sudah tahu bahwa Musa tidak akan bersabar gitu. Tapi ini juga salah satu contoh bagaimana ketika kita melakukan sesuatu, kita mengharapkan sesuatu, walaupun kita yakin, kita ucapkan insya Allah. Bagaimana Sulaiman alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam ini adalah salah satu nabi yang memiliki istri 100, salah satunya. Ya. Dan saking semangatnya terhadap jihad, Nabi Sulaiman alaihissalam mengatakan, sungguh aku akan gauli istriku 100 ini malam ini semuanya. Dan semuanya akan melahirkan anak laki-laki 100 yang nanti akan menjadi panglima perang berjihad di jalan Allah. Dan kemudian apa yang terjadi? Saat itu kemudian hari istrinya 99 tidak ada yang hamil. Dan satu orang ada yang hamil dan kemudian melahirkan anak yang dikatakan dalam keterangan dikatakan setengah laki-laki setengah perempuan. Maksudnya Allah alam seperti apa jelasnya. Tapi kemudian Rasulullah SAW mengatakan, seandainya Sulaiman alaihissalam mengatakan insya Allah, maka niscaya semuanya istrinya saat itu akan hamil dan akan melahirkan laki-laki, anak laki-laki yang berjihad di jalan Allah, dan semuanya menjadi panglima perang. Ini menunjukkan juga adab, ya, adab terhadap guru, terhadap juga Allah Taala. Ya, nanti insya Allah saya akan simpulkan pelajaran dari ayat-ayat ini dengan poin-poinnya insya Allah ya, biar lebih mudah menangkapnya. Berikutnya, dia berkata, jika engkau mengikutiku, maka janganlah engkau menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun sampai aku menerangkannya kepadamu. Jadi akan banyak bertanya mulu sama gurunya. Ya, bertanya ada batas-batasnya. Boleh bertanya, tapi jangan ada, mohon maaf, ada yang bertanya dalam rangka menguji gurunya loh. Itu tidak sedikit ada. Ya. Ngeledek. Bukan ngeledek, jadi kayak mencari pembenaran atau menguji gurunya, udah tahu belum nih gitu. Itu tidak ya. Enggak beradab. Tidak sesuai dengan adab. Ya. Jadi menanyakan kepada gurunya apa yang tidak diketahui. Ya. Maka dikatakan dalam sebuah hadis, janganlah engkau banyak bertanya seperti bertanya Bani Israel kepada Musa alaihissalam. Karena bertanya itu bukan dalam rangka ingin tahu, tapi ingin menguji dan ingin membantah, mencari pembenaran dan ingin mencari peluang untuk membantah. Bani Israel bertanya kepada Musa alaihissalam ketika menyembelih sapi yang warna apa? Sapinya udah pernah ngegarap sawah belum? Sapinya kakinya seperti apa? Terus bertanya. Seandainya saat itu dia mengatakan kita disuruh menyembelih sapi, mengikuti maka sapi mana saja boleh. Tapi gara-gara bertanya mulu,
akhirnya dispesifikkan menjadi sapi yang sangat sulit dicari, sapi yang terbaik yang mereka berat untuk melaksanakannya. Maka seperti itu kata Ustaz, jangan baca pertanyaan adanya belum kayak orang Bani Israil gitu. Ya, jadi bertanya ada adabnya juga ya. Sampai gurunya menerangkan ya. Maka berjalanlah keduanya hingga ketika keduanya menaiki perahu, lalu dia melubanginya. Musa berkata, "Mengapa engkau melubangi perahu itu? Apakah untuk menenggelamkan penumpangnya? Sungguh engkau telah berbuat sesuatu kesalahan yang besar." Ini jiwanya Musa berontak ketika Khidir alaihissalam. Ya, ketika mereka berdua menumpang perahu, karena pemilik perahu ini orang miskin yang beliau itu tahu tentang Khidir alaihissalam, itu silahkan dikasih tumpangan gratis. Udah sampai udah berlayar perahunya ya, udah mulai berlayar, kemudian ada gelombang, kemudian perahunya itu dicokol oleh kampak oleh Khidir alaihissalam sehingga berlubang perahunya. Kata Musa alaihissalam, nggak tahu diuntung ya, udah dikasih tumpangan gratis, perahunya ini dilubangi. Itu perbuatan zalim, nggak boleh. Maka kemudian Khidir alaihissalam mengatakan, saat itu ada burung pipit ya, burung apa ya, lupa lagi namanya. Ada di tafsir dikatakan burung yang kemudian menukik ke laut dan mengambil air minum. Maka kemudian Khidir alaihissalam mengatakan, sesungguhnya ilmu yang telah Allah berikan kepada kita itu tidak sampai sebanyak burung pipit itu mengambil air dari laut. Itu seorang nabi, bagaimana kita? Maka kemudian sedetik itu bisa jadi tidak sampai kepada kita ilmu, saking luas dan banyaknya ilmu Allah. Makin banyak kita belajar, makin banyak, makin sadar kita itu belum tahu apa-apa. Kita belajar, saya itu belajar tahsin dari kuliah tingkat 1, dan kemudian saya mengajar itu dari sejak saya tahun 2005 ketika saya menjadi mahasiswa, dan kemudian ketika saya mengajar sudah 12 tahun, saya telaki lagi, bantai habis, babak belur belajar. Kemudian itu dulu belajar ketika pakai misri ya. Nah, sekarang lagi belajar lagi syami. Babak belur lagi. Jadi ketika makin belajar belum tahu apa-apa gitu. Al-Quran aja diturunkan ada 20 riwayat, 10 qiraah. Kita udah menguasai ada beberapa riwayat, satu riwayat pun belum selesai. Bahkan tahsinnya juga masih salah-salah mulu. Sodnya aja belum bener, roknya belum bener, ainnya belum bener, masuk hidung mulu gitu. Dan seterusnya. Betapa luasnya ilmu Allah yang belum kita kuasai. Maka kemudian ketika orang makin belajar, seharusnya dia makin sadar dirinya belum tahu apa-apa. Maka kenapa Allah Ta'ala berfirman, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang paling takut, orang-orang yang paling takut dari hamba Allah adalah orang-orang yang berilmu. Karena tahu betul dia tuh nggak tahu apa-apa. Dan Allah itu betapa luar biasa besarnya dan perkasanya dan berkuasanya. Gitu. Nah, kemudian maka berjalanlah. Maaf, sebentar, sampai mana tadi? Sampai berapa tadi? Ayat 72 sekarang ya. Dia berkata, bukankah sudah kukatakan bahwa engkau tidak akan mampu sabar bersamaku? Musa baru ingat, oh iya ada kata-kata seperti itu. Maka kemudian Musa berkata, janganlah engkau menghukum aku. Ini merajuknya, jangan menghukum aku karena kelupaanku, dan janganlah engkau membebani aku dengan sesuatu kesulitan dalam urusanku. Maka keduanya berjalan kembali sehingga ketika sampai di satu tempat, mereka berdua bertemu dengan anak-anak yang lagi main, dan di situ ada anak yang baik, anak yang ganteng, tiba-tiba sama Khidir dipelintir kepalanya sampai meninggal. Ada mengatakan pelintir, ada mengatakan dipenggal, ada mengatakan pokoknya itu terkait kepala aja, dan itu ada mengatakan dipakai batu gitu, tapi sampai meninggal anak ini. Makin memberontak lagi lah Musa alaihissalam, karena kan secara lahirnya itu perbuatan yang mungkar secara lahiriah. Tapi Khidir alaihissalam telah Allah berikan ilmu yang tahulah hakikat batin. Maka Musa alaihissalam makin memberontak. Ya, mengapa engkau membunuh jiwa yang bersih? Ya, bukan karena dia membunuh orang lain, sungguh engkau telah melakukan sesuatu yang sangat mungkar. Maka Khidir mengatakan, bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa engkau tidak akan mampu sabar bersamaku? Musa berkata, jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu setelah ini, maka jangan lagi engkau membolehkan aku menyertaimu. Sesungguhnya engkau sudah cukup bersabar menerima alasan dariku. Ini yang meminta kesempatan yang ketiga.
Maka keduanya berjalan hingga sampai ke sebuah qaryah, sebuah kota. Di sini kata qaryah disamakan dengan Madinah di ayat berikutnya, tapi intinya sama, kota gitu. Jadi keduanya ini dalam kondisi kelaparan, minta dijamu. Biasanya kan salah satunya kalau ada musafir kita memberikan suguhan. Maka ini musafirnya, maka ini yang punya tempat ini pelit, nggak mau ngasih jamuan, nggak mau nyuguhin sama sekali. Jadi kalau nggak kerja ya nggak ada, nggak disuguhin, kelaparan pun nggak masalah, nggak dikasih. Maka kemudian mereka berjalan dan ketemu sebuah bangunan yang roboh, maka dinding yang roboh, maka Khidir alaihissalam membetulkan dinding tersebut tanpa meminta imbalan. Nah, Musa komentar lagi, tadi kita kan kelaparan, kita lagi perlu makanan, bekal kita habis, nggak dikasih suguhan, kita perlu makanan, harus kerja dulu. Nah sekarang kenapa dibenerin nggak minta upah, biar kita dapat makanan? Kata Khidir, ini sudah sampai batas terakhir, yang kesempatan terakhir, maka akan aku beritahukan tafsir atau hikmah di balik 3 perbuatan tadi. Ya sesungguhnya Allah telah sampaikan hikmah tersebut kepada Khidir, tapi Musa alaihissalam belum tahunya. Maka kata Khidir, mata ini perpisahan antara aku dan engkau. Aku akan memberikan penjelasan kepadamu atas perbuatan yang engkau tidak mampu bersabar terhadapnya. Yang pertama, perahu itu adalah milik orang miskin yang bekerja di laut. Jadi Khidir merusaknya supaya perahu itu tidak dirampas oleh raja-raja yang zalim yang akan merampas setiap perahu yang bagus yang lewat. Jadi Khidir tahu bahwa nelayan ini akan melintasi sebuah tempat yang di situ ada raja zalim, perompak yang merampas setiap perahu yang baik. Maka supaya perahu ini lolos, tidak dirampas, maka dirusak, cacat. Sementara yang kedua dikatakan, anak muda ini yang tampan ini kelak ketika dia besar dia akan menjadi seorang kafir. Dan aku khawatir dikarenakan kasih sayang yang kedua orang tuanya terhadap anak ini, maka kelak orang tuanya akan ikut kafir dengan anaknya. Maka Allah menghendaki anak ini biar mati di usia muda, dan ketika masih usia muda belum balik malah justru dalam kondisi baik. Dan dan kita berharap pada Allah akan ganti anak yang meninggal ini dengan anak yang kelak yang anak yang lebih soleh, yang sayang kepada orang tuanya dan menjadi mukmin. Masya Allah. Ya. Jadi ketika ada meninggal ini ada hikmah di baliknya. Kemudian yang ketiga, adapun dinding yang roboh yang kita betulkan itu adalah milik 2 orang anak yatim yang tidak patut kita sebenarnya kita meminta upah kepada mereka. Dan sesungguhnya anak yatim ini kedua orang tuanya mukmin, udah meninggal. Tapi di bawah reruntuhan itu terdapat peninggalan orang tuanya untuk warisan untuk kedua anak yatim ini. Nah, jadi ini warisan kebaikan dari orang tuanya dan berkahnya pun mengalir kepada anak-anaknya. Masya Allah. Dan ini adalah hikmah dari 3 perbuatan Khidir alaihissalam yang secara lahiriahnya itu munkar, perbuatan yang buruk, tapi batinnya hanya Allah yang tahu, hikmahnya ternyata mengandung kebaikan semuanya. Maka Rasulullah SAW dalam sebuah hadis mengatakan, seandainya Musa alaihissalam tidak mengatakan, maksudnya tidak mengatakan ini kesempatan terakhir gitu ya, maka seandainya dia masih mengikuti Khidir alaihissalam, maka niscaya tidak lama setelah itu Allah akan menunjukkan hal-hal yang ajaib terhadap Musa alaihissalam. Tapi di sini Musa karena sudah malu, gitu ya. Tayyib. Insyaallah itu yang bisa kita baca ya, salah satunya di surah Al-Kahfi ayat 60 sampai 82. Nah, sekarang kita coba simpulkan hal-hal apa saja yang harus dilakukan oleh seorang penuntut ilmu ketika dia menuntut ilmu. Ya, dalam hal ini Al-Qur'an adalah salah satu ilmu Allah yang harus kita pelajari. Dan ini hukumnya wajib. Karena membaca Al-Quran dengan tartil itu adalah hukumnya apa, Bu? Fardhu ain. Setiap kewajiban yang Allah berikan kepada setiap orang, ya, ketika dia masih memiliki nyawa, ya makanya itu wajib. Bila khusus kepada orang-orang yang sudah Allah beri mukallaf, sudah berikan beban, sudah baligh gitu. Masalahnya kalau belajarnya saat baligh
di usia kita lama belajarnya, maka kemudian kita ajarkan anak-anak kita sebelum balik supaya saat balik sudah baik bacaannya. Ya. Apa saja langkah-langkah pertama ketika kita menuntut ilmu? Yang pertama adalah bersihkan hati dari segala penyakit. Penyakit sombong. Kalau kita merasa diri kita udah pinter, kita menuntut ilmu, nggak masuk ilmu. Yakin. Dan itu tidak sedikit banyak yang mendebat mulu gurunya. Dan kami pernah menemukan orang-orang yang seperti itu. Belajar, nanya mulu sama gurunya dalam rangka mendebat. Ya. Kadang-kadang kalau udah nemu begini, aku udah ditunjukin gitu ya. Kelemahannya dia, salahnya dia di mana gitu. Karena kalau seperti itu tidak akan masuk ilmunya. Ya. Jadi ketika kita belajar, bersihkan dari segala penyakit, kesombongan, ujub, beda ya antara ujub sama sombong ya. Kalau ujub itu bangga dengan diri sendiri. Saya fast learning, saya pembelajar yang cepat, fast learner, pembelajar cepat. Saya ini dokter loh, dosen loh, S3. Masa saya diajar guru saya cuma lulusan SMA? Ada yang seperti itu. Padahal kan Allah berikan kelebihan satu dengan yang lainnya. Mungkin ibu S3 doktoral di bidang apa? Tapi kalau merasa memang baca Qurannya masih terbata-bata, ya silakan rendahkan hati Anda untuk belajar kepada orang-orang walaupun dia pendidikannya cuma lulusan SMA gitu. Atau bahkan mungkin nggak sekolah. Karena Allah berikan karunia Al-Quran kepadanya. Mungkin kalau yang dia mau belajar ilmu bidang ibu silahkan. Nah itu juga bagian. Kita harus rendah hati dan niat ya, dibersihkan hatinya dari segala kotoran penyakit. Kalau ujub itu bangga dengan diri sendiri, kalau sombong itu batnul haq wa ghamtun nas. Kalau ujub itu hanya bangga diri sendiri, tidak meremehkan orang lain, tapi kalau sudah sombong batnul haq wa ghamtun nas. Dia menolak menerima kebenaran, wa ghamtun nas, dan meremehkan orang lain. Ini sombong, naudzubillah. Ya, naudzubillah. Ya, yang pertama bersihkan hati dari segala penyakit, yang kedua ikhlaskan niat. Ketika kita mau belajar, ikhlaskan niat kita. Apa niat kita belajar? Karena apa? Karena sebagai ustazah, karena mengikuti tren, ingin mengikuti teman-teman. Sekarang lagi trennya itu belajar tahsin, tahu? Kalau nggak belajar nggak keren. Gitu misalnya. Jadi niat kita karena apa? Belajar. Ya. Ibu niatnya belajarnya karena apa, Bu? Karena Allah, insya Allah ya. Hanya untuk Allah. Niat yang pertama, ketika kita mau belajar Al-Quran, luruskan niatnya hanya karena Allah. Bukan ingin disebut sebagai qari-qari'ah, bukan ingin disebut sebagai orang yang update, bukan ingin disebut sebagai orang yang alim atau mu'alimah, ya. Tapi hanya karena Allah, mengharapkan ridha Allah. Karena Al-Quran adalah kalamullah, maka kemudian kita berharap ketika kita belajar kalamullah akan ada kebaikan dan keberkahan yang mengalir kepada diri kita. Saya ingat dulu perumpamaan yang disampaikan Syekh Ahlan Naji Al-Quh ketika kami hadir di satu majelisnya. Beliau mengatakan, orang yang belajar Al-Quran, ya walaupun kita belajarnya tertatih-tatih, ibarat seorang, ada anak-anak yang disuruh mengangkut air, airnya ini, wadahnya ini bekas arang, jadi kotor, ya. Dan kemudian ini masih ada bocor-bocornya wadahnya ini, sama kakeknya itu disuruh, gitu ya, suruh ngangkut air. Kata anak ini, gimana kakek mengangkut air? Kan posisinya ini wadahnya bolong, kotor pula. Kata kakeknya, udah kerjain aja deh, gitu. Dan kemudian ketika air ini diangkut, bolak-balik terus konsisten tiap hari selama sekian waktu, maka kemudian airnya itu belum banyak yang terkumpul, orang wadahnya itu bocor, ya, belum banyak yang terkumpul. Tapi kemudian ketika bertanya kakeknya, apa yang kamu lihat, apa yang terjadi dengan wadah yang kamu pakai guna buat mengangkut air? Bersih kayak sekarang, udah nggak ada bekas arangnya, bekas tanahnya udah nggak ada. Kemudian apa yang terjadi di sepanjang jalan yang kamu lewati, yang dimana air itu bocor itu tercecer gitu. Masya Allah, tumbuh bunga-bunga diantaranya.
Ini sebuah perumpamaan bagaimana kemudian mungkin kalau dari hasil ayat yang terkumpul nggak banyak, mungkin dari hasil saya hafalannya belum banyak nambah, baru 1 juz 2 juz belajarnya hafalannya, atau talakinya itu baru setalaknya sekian tahun baru dapat 1 juz, belajar bertahun-tahun baru rapi mududnya atau madnya, panjang pendeknya, gunnahnya, tapi masih bermasalah di hurufnya, atau hurufnya betul tapi mududnya salah, dan seterusnya. Yang mungkin kata suaminya, ibu belajar bertahun-tahun masih salah mulu sih. Ada yang diprotes sama suaminya. Akhirnya udahlah noh, Pak, ibu mundur aja. Apalagi ketika baca dikoreksi mulu gitu ya. Saya ingat semester kemarin di kelas saya ada 3 orang yang menangis ketika dikoreksi, salah mulu gitu katanya, sampai curhat kepada suaminya, saya mundur aja deh, salah mulu belajarnya gitu, salah mulu gini, nggak dapat gitu. Mungkin hasil yang didapat itu belum banyak, mungkin kemajuannya jadi belum banyak. Maklum dong belajarnya di usia segini, bertemunya juga sepekan sekali. Ibu bandingkan dengan anak-anak yang masih muda, belajarnya sekian tahun, itu sekian tahun tiap hari pula di pondok. Ya kalau kita 5 tahun perbandingannya tuh sepekan sekali, berarti perbandingannya belum tentu setahun. Ya enggak? Cuma sejam setengah atau 2 jam belajarnya sepekan sekali pula. Jadi ya wajar, belum banyak. Kemudian daya tangkap juga kan sudah menurun. Lidah juga sudah mulai susah dibenerin, gitu kan? Tidak seperti anak-anak masih lebih mudah. Sabitnya itu susah kalau udah banyak belajar, udah usia seperti itu. Nah, tapi kemudian masya Allah, apa yang terjadi dengan ember? Ember ini bisa diibaratkan dengan hati. Ya, hati bisa menjadi bersih ketika belajar Al-Quran, timbul ketenangan, bahkan tidak sedikit keberkahan di antara sekitarnya. Ketika lihat ibunya makin solihah, anaknya pun juga tertarik untuk belajar Al-Quran, makin solihah, suaminya pun tertarik, tetangganya pun. Jadi apa yang sudah dipelajari diajarkan kembali, masya Allah, menjadi soleh kepada orang-orang yang sekitarnya, pada keluarganya, kepada tetangga-tetangganya, saudara-saudaranya. Hatinya bersih, kemudian menjadi keberkahan buat orang-orang sekitarnya. Tuh. Jadi manfaatnya bukan hanya sekedar hasilnya, dilihat dari hasilnya sudah bisa huruf apa, sudah rapi, sudah berapa banyak hafalannya. Tapi Al-Quran itu berkah dan mulia. Segala sesuatu yang menempel dengan Al-Quran maka akan menjadi mulia, yakini itu. Orang yang turunkan kepadanya Al-Quran menjadi rajanya utusan. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemimpin para utusan. Tempat diturunkannya Al-Quran menjadi tempat yang paling mulia. Sah? Benar? Apa? Makkah dan Madinah, 2 tempat yang tidak akan pernah terinjak oleh Dajjal. Ya, ini akhir zaman nih, Dajjal bentar lagi keluar nih, Bu ya. Ayo segera pindah ke sana. Ya. Kemudian waktu diturunkannya Al-Quran menjadi waktu yang paling mulia. Kapan? Ramadan itu waktu yang paling mulia. Jadi janji Allah, barang siapa segala sesuatu yang dekat dengan Al-Quran maka akan tertular mulia karena Al-Quran itu mulia. Ya, jadi itu niat yang pertama, niat karena Allah. Yang kedua, niat untuk mengangkat kebodohan dalam diri kita. Kita belajar karena sadar diri kita bodoh. Masih banyak yang harus kita pelajari karena diri kita bodoh. Makanya saya katakan kalau dia udah merasa pintar, tidak akan bisa. Ilmunya nggak nempel. Kita harus sadar diri kita itu belum tahu apa-apa. Mengangkat kebodohan dalam diri kita. Nah, kemudian yang ketiga, mengangkat kebodohan dari orang-orang sekitar kita. Sudah nasyur ilmu, menyebarkan ilmu jadinya. Maka dikatakan khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Yang pertama ta'allam, tapi tidak cukup ta'allam wa 'allam, harus dua-duanya, ta'allam wa 'allamah. Belajar dan mengajarkan. Walaupun bisanya baru sedikit, kalau memang ada yang mau belajar dan belum bisa belajar kepada guru yang lebih ideal, adanya kita silahkan. Ya. Alhamdulillah para peserta tahsin ini sudah mulai banyak yang mengajar, direkrut di di tetangga-tetangganya, dan kami sangat bersyukur. Berarti ilmunya tersampaikan. Dan hanya kewajiban kita adalah menyampaikan apa yang sudah sampai kepada kita. Apa yang sudah kita bisa.
Ya, ibaratnya makanan. Kalau makanan belum ada 4 sehat 5 sempurna, adanya cuma nasi dan garam aja, ya silahkan makan daripada kelaparan. Di komplek ibu, di tempat ibu, ini tetangga saudara pengen belajar tapi nggak mau belajar, belum bisa mungkin belajar kepada guru yang lebih ideal. Adanya guru yang seperti ini, seperti kami inilah. Kami belum bisa apa-apa, ya baru bisa memberikan nasi dan garam. Ya kami, kewajiban kami menyampaikan itu. Mohon maaf, kami pun masih belajar sampai saat ini, gitu. Belum bisa memberikan yang lebih baik lagi. Tapi semoga manfaat itu bisa diambil. Manfaat itu bisa diambil oleh antuna sekalian. Pun antuna pun sama nanti menyampaikan kembali. Ini harus nasrul ilmu, menyebarkan kembali ilmu. Supaya kita termasuk orang yang khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allam. Dua sisi yang tidak bisa dilepaskan. Belajar, mengajarkan. Ketika mengajar jangan lupa belajar. Jangan sampai ketika kita mengajar habis waktunya untuk mengajar seperti teko yang isi air, nggak ada waktu buat belajar, habis ilmu kita kosong jadinya, ya enggak? Jadi harus terus belajar, mengajar, bergandengan terus ya. Tidak ada bukan kehinaan ketika seorang pengajar belajar. Justru ini kebutuhan, karena kita mengajar. Saya pribadi sampai saat ini saya belajar, dan saya belajar sepekan lebih dari 4 kali. Jadi kalau ibu belajar sekali sepekan, saya belajar lebih dari 4 kali dalam sepekan, karena saya merasa saya pengajar dan saya lebih butuh untuk belajar dibanding murid-murid yang belajar. Tayyib ya. Yang keberapa berikutnya? Yang keempat adalah niatnya untuk mempertahankan ilmu itu jangan sampai hilang. Ilmu ini dari peredaran dunia, gitu. Apalagi ilmu kebaikan, masya Allah ini mulia sekali, ya. Kalau kita pertahankan ilmu itu, sebarkan dan ketika kami berdiri di sini, kami mengorganisir diri di Yayasan Sahabat Quran Bogor, bukan berarti kami keren, tapi kami sadar kami itu banyak kelemahan. Kami berkumpul di sini, kami mencoba mengorganisir diri supaya kebaikan itu bisa bergabung. Kami memberikan potensi yang baik dari masing-masing, kemudian kami sebarkan. Karena insya Allah kebaikan yang tidak terorganisir itu akan kalah oleh kebatilan yang terorganisir. Kalau kebatilan aja itu dibuat skenario-nya sedemikian, ya. Orang-orang kafir itu bagaimana mensukseskan fun fashion, ya, ghazul fikri, perang pemikiran, fun fashion, paling satu lagi food. Lewat 3 hal itu mereka ingin mensukseskan pemikiran mereka. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Mereka tidak ridha orang Islam itu dengan milahnya sampai mereka mengikuti milah Yahudi dan Nasara. Maka mereka gencarkan lewat program food fashion dan fun, hiburan, dan itu dirancang dengan sebaik mungkin sehingga kalau orang mengikuti fashion mereka, orang menganggap dirinya keren. Ketika mereka makan makanan mereka junk food, merasa dirinya keren. Padahal makan yang tayyib itu lebih baik. Insyaallah. Ya. Supaya update dan seterusnya. Ya. Kemudian fun juga sama, hiburan. Itu dirancang dengan baik. Artinya ada organisasi di situ. Artinya ada dana yang digelontorkan di situ. Maka kemudian kenapa kebaikan tidak dilakukan seperti itu? Kebaikan pun harus dilakukan dengan terorganisir, harus dilakukan perencanaan, evaluasi, harus ada dana yang dikorbankan di situ. Kata Allah dalam surah Al-Anfal, seandainya engkau merasakan lelah, ya sesungguhnya orang-orang kafir pun merasakan lelah. Mereka sama-sama berjuang, tapi engkau mengharap Allah, tapi mereka tidak ada yang mereka harapkan, amalnya sia-sia. Supaya sukses proyek kebatilan, maka proyek kebaikan pun harus dirancangkan dengan baik. Maka ini adalah ikhtiar kami untuk itu, ya, insyaallah. Ya, mohon doanya ibu-ibu ya, semoga kami selalu Allah berikan keistiqomahan. Baik. Yang ketiga, pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah tadi adalah bahwa bagaimana Musa alaihissalam ini ingin belajar, mengikuti, bahkan didatangi, berjuang jauh, gitu, tidak akan berhenti sampai ketemu. Harus tamak terhadap ilmu, ya. Tamak itu nggak boleh, tapi kalau terhadap ilmu itu boleh.
Ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jiz. Ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah kalian terhadap apa-apa yang bermanfaat buat kalian, buatmu. Wasta'in billah, dan mohon pertolonganlah pada Allah, wala ta'jiz, dan janganlah engkau lemah. Jadi ya, kalau kita buat yang lain-lain, buat jalan-jalan, kita semangat, buat kebaikan kita juga tidak boleh melempem. Kita harus semangat, harus tamak, dikejar terus. Kalau jalan-jalan ke tempat jauh aja nyampe, ya enggak? Jalan-jalan ke tempat jauh aja nyampe, disamperin, apalagi lagi viral-viral, didatengin, bersemangat. Oh, sampai belusukan, sampai ke pelosok, sampai daerah tengah kota, waktunya begini, bersemangat, ihris. Tapi terhadap apa hal-hal yang bermanfaat buatmu itu harus lebih bersemangat. Jangan ketika mau belajar, ketika kita belajar alasan anak, alasan suami, alasan jarak, alasan kesibukan, kita tidak kurang bersungguh-sungguhnya, kurang bersemangatnya. Tapi ketika untuk hal-hal yang itu juga enggak diketahui manfaatnya secara jalan-jalan manfaat bu buat kebugaran jiwa, healing katanya. Ya. Tapi jangan lupa jiwa kita pun perlu makanan, dan makanannya adalah Al-Quran, makanannya adalah ilmu. Pikiran kita tuh perlu makanan ilmu, dan itu adalah hal-hal yang harus kita semangat terhadapnya. Dan jangan sampai semangat aja, bolak-balik belajar gitu. Saya tuh latihan huruf dot itu udah puluhan kali, udah ratusan kali gitu. Belajar mulu kan, tapi gak bisa bu latihannya itu. Saya udah saya lakukan apa yang sudah disarankan. Salah mulu, tapi bu gimana? Jangan lupa wasta'in billah. Mohon pertolongan pada Allah. Al-Quran milik siapa? Milik Allah. Kalamullah. Lidah kita milik siapa? Kalamullah. Milik Allah. Diri kita milik Allah. Berserah diri kepada Allah. Jangan lupa berdoa. Dihafalkan doanya tadi itu ya. Itu kan ibu-ibu udah pada hafal. Rabbish rahli sadri wa yassir li amri. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an. Itu dihafalkan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Tidak ada itu sesuatu kesulitan kalau Allah jadikan itu mudah, gak ada. Ya. Jadi ketika Allah berikan kemudahan, itu insya Allah tidak ada yang sulit. Ya. Dan saya pun melaksanakan itu. Saya kalau pas mau baca salah mulu, bismillah. Doa dulu. Allahumma 'allimna ma yanfa'una. Rabbi shrah li. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Dan sebelum baca latihan dulu sampai 4 kali, 5 kali, 10 kali. Saya mau talak seperti itu, karena saya masih banyak salah bu, gitu. Ya. Jadi wasta'in billah, jangan sampai lupa terhadap pertolongan dari Allah. Ya. Jangan hati-hati. Dan jangan lupa, saya doa mulu bu, tapi usahanya kurang, kehadirannya masih bolong, kemudian latihannya juga jarang. Ya, para guru-guru kami cerita ketika dikoreksi ro itu sama Syekh Suad atau Syekh Ahlam itu, ketika dikoreksi ro itu disuruh latihan ngucapin huruf ro 100 kali. Itu dari kata-kata di Al-Quran. Atau dulu ketika Syekh Alam Naji Al-Qu itu ketika beliau belajar kepada Syekh Rihab itu, istrinya Syekh Aiman Rusdi Suwaid, ketika dikoreksi ro-nya dulu, beliau cerita pernah ya dalam satu majlis, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi di surah Al-Qiyamah. Huruf ro-nya salah, itu disuruh ngulang sampai 20 kali. Syekh nangis. Jadi ternyata bukan hanya ibu yang dikoreksi nangis ya. Karena itu kan belajarnya bukan dari nol loh, itu udah mungkin udah 30 juz belajar, dikoreksi lagi, salah lagi gitu kan. Kemudian ditanya sama Syekh Rihab, ya Ahlam kenapa engkau menangis gitu. Ini saya dapat cerita ya. Kemudian kenapa engkau menangis? Apa yang membuat engkau sedih? Bukankah setiap huruf dari Al-Quran itu Allah balas dengan 10 kebaikan? La tuharrik berapa huruf? Ta, ha, ro-nya 2 bu, karena tasydid itu dihitung 2. La tuharrik 5 huruf, 50 kebaikan, satu kata itu dibaca 20 kali, jadi berapa?
Hah? Hah? Berapa? Udah berapa? 20 dikali 20. 50 dikali 20 sudah 1000 hasanah, 1000 kebaikan. Satu kata. Jadi kalau ibu dikoreksi, pas talaki salah mulu, baru satu kata dihitung berapa kebaikan ke Allah yang berikan. Masya Allah. Mungkin Allah masih mengingatkan kebaikan buat kita, karena masih bisa baca satu kali, mungkin oh, bisa jadi kita ujub. Maka jangan sedihlah, tahzan. Jangan sedih, ya, jangan sedih. Jadi kita bermohon pertolongan pada Allah, tapi juga latihan juga gitu. Jadi tidak ada yang instan. Belajar itu yang kita lihat sudah bagus-bagus itu latihannya bertahun-tahun, bahkan ratusan kali. Dan jangan lupa ketika antum tilawah itu praktekkan apa yang sudah dipelajari. Tidak sedikit belajarnya saat halaqah aja. Giliran di luar itu nggak diterapkan. Benar nggak? Benar apa benar? Itu kami kalau pas nguji itu ngecek ya, saya cek. Ibu tilawahnya pakai mushaf apa? Mushaf Indonesia. Belajar mushaf Utsmani. Beda, nggak nyambung belajarnya. Artinya nggak dilatih. Dan saya tidak sedikit mendengar ketika halaqah belajar talaki bacanya lambat, dipraktekkan hukumnya, tapi ketika tilawah lupa itu semua hukumnya. Deret aja baca, ya kayak baca koran. Nah, lancar jaya bacanya. Apa yang sudah dipelajari minimal praktekkan. Saya juga sama. Ketika dikoreksi salah mulu, latihan lagi sambil di motor, do gitu ya. Kemudian ada satu huruf dan sambung 2 huruf, sambung jadi satu kata, lagi di motor. Gak cukup di rumah sambil tiduran, ucapin lagi. Kata anak saya, Umi berisik. Sampai seperti itu. Ya, memang harus seperti itu, harus latihan. Dan ketika kita tilawah pun kita praktekkan apa yang sudah kita rasa benar, itu praktekkan. Jangan segan untuk mengulangi kembali. Jangan kejar target doang tilawahnya, dipraktekkan, dicoba, ya. Wala ta'jiz, jangan lemah, ayo istiqomah, semangat, gitu. Ya. Baik. Berikutnya, yang ketiga, keempat ya. Berapa sekarang? Yang kelima, keempat. 4. Ada yang 4, ada yang 5. 4. Pertama bersihkan hati, yang kedua niat, yang ketiga tamak, yang keempat mahlan, pelan-pelan, bertahap. Ya. Jadi tidak bisa instan. Nikmati setiap prosesnya. Atau kalau lama-lama kapan selesainya? Gak apa-apa, sampai Allah sampaikan saja kapan. Tapi tetap prosesnya dinikmati, tetap tamak ya, tetap bersemangat, tapi setiap prosesnya harus kita nikmati. Ya. Usia segini baru belajar nggak apa-apa. Setidaknya antuna kita sudah mulai menapaki jalan ilmu, sudah masuk ke gerbang pertama, sudah masuk ke tahap awal sebagai orang yang belajar. Ya, kapan selesainya hafalannya, kapan selesainya benernya, kapan hanya Allah yang tahu. Tugas kita hanya berusaha sekuat mungkin, semangat hadir, latihan yang banyak, berdoa pada Allah. Biar Allah yang sampaikan kita. Ya. Dan jangan lupa perbaiki diri kita. Ya, perbaiki diri kita, semoga Allah berikan yang terbaik buat kita. Jadi menjadi orang yang layak gitu. Dengan cara apa? Salah satu memenuhi adab-adab sebagai seorang pelajar, sebagai seorang penuntut ilmu Al-Quran. Perbaiki diri kita sehingga semoga Allah perbaiki diri kita semuanya. Kita layakkan diri kita dan semoga Allah fatahallahu alaina. Allah membukakan jalan-jalan itu untuk kita. Ya, perbaiki kualitas diri kita. Dan kata Allah Ta'ala berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh niscaya kami akan tunjukkan jalan itu gitu.
Nah, kita berdoa fatahallahu alaina. Semoga Allah bukakan ilmu itu untuk kita. Allah fahamkan, Allah tambahkan ilmu yang bermanfaat. Allah titipkan Al-Qur'an di dada-dada kita. Dan kita harus menjadi orang yang layak yang Allah titipkan kalamullah di dadanya. Maka perbaiki diri kita. Ya. Dan ini sebagaimana perkataan Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Mau habis ya, insyaallah ini terakhir ya. Perkataan Imam Syafi'i rahimahullahu taala, beliau mengatakan di dalam sebuah perkataannya, ya, 6 perkara yang 6 perkara yang dengannya itu seseorang tidak akan berhasil dalam menuntut ilmu kecuali 6 perkara ini dilakukan, ya. Apa yang pertama? Zakaun. Apa zaka ini? Cerdas. Ya. Ini memang juga tidak dipungkiri ada sangat berpengaruh kecerdasan itu dalam menangkap ilmu. Jadi alhamdulillah kalau Allah berikan kepintaran itu sebuah kelebihan. Menuntut ilmu itu perlu zakaun, kecerdasan. Kemudian yang kedua, wahirsun. Hirsun ini semangat atau tamak. Tadi ya yang dikatakan kan, ya kita semangat untuk menuntut ilmu. Tidak gampang putus asa. Tidak sedikit yang belajar itu saat dikoreksi banyak akhirnya mutung, nggak belajar lagi. Ada yang pas ujiannya belum naik, nggak lanjut belajarnya. Saya mau cari guru yang nggak banyak koreksi yang kalau belajar itu naik mulu kelasnya. Ada orang yang begitu, ada. Padahal saya udah tilawah itu saya hari itu 2 juz loh. Saya itu udah guru di tempat saya. Masa saya pas belajar saya dikoreksi banyak banget? Wah ini apa nih? Saya mau cari tempat yang nggak banyak koreksi aja. Pindah aja tempat belajarnya, cari guru yang lain. Monggo. Ya. Dan kata Imam Syafi'i tidak akan berhasil. Ya. Dzakaun wa hirsun wajtihadun. Bersungguh-sungguh. Ya, dan jangan main-main. Karena kita tidak pernah tahu Allah sampaikan umur kita apa enggak. Kita nggak pernah tahu jatah umur kita itu berapa lama lagi. Apalagi kalau notabene-nya kita usianya sudah semula lumayan berusia lah. Ya, tidak saya katakan tua lah ya. Sudah lumayan berusia gitu. Tapi yang muda juga harus bersemangat. Jangan terlena juga. Karena tidak sedikit yang muda duluan yang dipanggil. Ya, yang bayi-bayi bahkan yang kecil-kecil juga tidak sedikit. Jadi tidak ada yang menjamin umur kita sampai mana. Maka wajib jihadun, harus bersungguh-sungguh. Tunjukkan kesungguhan kita dalam belajar. Jangan maksudnya jangan berikan waktu sisa. Ya, berikan segenap potensi yang kita miliki semampu yang kita bisa. Jangan ketemu itu belajar itu saat halaqah aja. Di luar itu harus belajar juga, latihan juga, ya, latihan terus. Apa yang di-PR-kan saat talaqi itu kita latih di rumah, bolak-balik. Udah berapa kali? 100 kali, 200 kali, nggak apa-apa. Tidak ada yang sia-sia. Dalam Al-Quran hatta belajarnya salah mulu juga 1 huruf jadi dari 10 kebaikan. Kalau kita ngobrol sampai 1 jam 2 jam nggak kerasa, itu belum tentu manfaat dan kebaikan buat diri kita. Ya. Kemudian yang berikutnya wadirhamun. Apa dirham? Biaya, uang. Ini agak sensitif ya. Tapi memang ini sebuah syarat kata Imam Syafi'i. Itu sebuah keniscayaan. Pasti ada pengorbanan dana. Makanya saya bilang untuk orang belajar sekolah bir, ada ya sekolah bir kan? Sekolah-olah yang itu notabene-nya itu sebenarnya ilmunya itu ilmu sesat atau ilmu-ilmu yang itu menyeret kita kepada neraka. Itu juga ada biayanya. Untuk ilmu dunia, ibu tanya kalau les bahasa Inggris berapa? Kira-kira mahal mana dengan tahsin? Mohon maaf, seringkali orang ketika belajar ilmu akhirat itu kan akhirat. Kok gurunya minta dibayar sih? Tapi giliran bahasa Inggris 5 juta, 10 juta ditebak aja. Les piano gak masalah, biasa dong. Giliran Al-Quran, guru TPQ untuk 50.000 per bulan aja, nunggak berapa bulan.
Giliran belajar yang lain ilmu dunia itu dikerjakan. Memang Bu, ilmu itu kalau kita hitung dengan uang itu tidak akan bisa sebenarnya dihitung. Tapi yang kita lakukan itu dalam rangka menghormati dan memuliakan guru-guru Al-Quran, guru-guru kita. Karena ketika guru-gurunya ini sudah tercukupi kebutuhannya supaya bisa lebih memberikan banyak lagi buat umat ini. Bayangkan kalau guru-gurunya ini kemudian serba kekurangan, maka yang akan dipikirkan bukan hanya mengajar, sebagaimana sih supaya kerja, ditinggalin aja dan ngajarnya. Karena anak saya perlu makan, anak saya perlu sekolah, dapur saya perlu ngebul gitu. Sehingga kemudian dia tidak konsentrasi untuk belajar. Maka kalau bisa berikan kemuliaan, memuliakan guru-guru kita semampu yang kita bisa. Karena kalau kita mau hitung ilmunya, mau nilai ilmunya, tidak akan ternilai. Ini bagian dari adab sebenarnya, ya. Jadi ini memang rada-rada sensitif, tapi ini juga memang sebuah keniscayaan. Ibu, saya mah di sana mah belajarnya gratis loh. Kok di ISG bayar 70.000 per bulan? Mahal lah, di sana mah gratis. 70.000 pun ada yang nunggak pula kan? Ada yang nunggak pula. Dan insya Allah bagi yang memang kesulitan kami berikan free. Ya, diberikan. Insya Allah ini juga dananya 100% digunakan buat kebaikan, buat para pengajar, buat ini operasional, buat pemeliharaan gedung dan seterusnya. Ya. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, bersahabat, belajar dengan guru, bangun hubungan yang baik dengan gurunya, hubungan emosional, kemudian muliakan gurunya, supaya gurunya ridho terhadap kita. Dan ketika gurunya ridho, gurunya berdoa, ya Allah bukakan ilmu buat diri dia. Nah, mudah-mudahan kita karena gurunya ridho, orang tua kita ridho, Allah ridho, Allah bukakan. Karena Al-Quran milik Allah, diri kita milik Allah. Maka ketika Allah yang sudah bukakan, tidak ada yang sulit. Tidak ada yang sulit ketika Allah bukakan. Ya. Jadi kita masih salah mulu, pasti mungkin ada sesuatu yang salah. Caranya, usahanya, niat kita bisa jadi kita berserah daripada Allah bisa jadi kurang, atau bagaimana kita muliakan guru kita masih kurang, ya, atau seterusnya, atau mungkin memang Allah menghendaki kebaikan buat diri kita. Karena tidak sedikit ada orang yang belajar, cepat belajarnya, cepat menghafalnya, setelah itu ditinggalkan Al-Quran. Ada seperti itu. Nah terakhir, tuluz zaman. Apa tuluz zaman? Panjang waktunya. Ada orang yang belajar Al-Quran, Masya Allah, salah seorang temannya Syekh Alam pernah cerita, salah seorang temannya ada yang menyelesaikan riwayat Hafiz itu 22 tahun. Ibu udah berapa tahun belajar? 22 tahun loh baru selesai. Tuluz zaman. Nih kalau kita berbicara lelah pasti ada masa titik jenuhnya, pasti ada lelahnya. Ketika lelahnya, ingat kembali niat ibu apa? Ingat kembali kebaikan, keberkahan yang Allah janjikan ketika kita belajar Al-Quran. Jangan sampai terlempar, jangan sampai gugur di jalan kebaikan. Dalam menuntut ilmu itu kepastian. Ini saya tidak mungkin nggak ada yang gugur. Saya yakin mungkin di sini nggak semua selamat sampai akhir. Pasti ada yang gugur, tapi pastikan itu bukan kita. Pastikan itu bukan saya. Sehingga Allah, maka minta pada Allah istiqamah sampai akhir zaman, sampai akhir hayat kita. Pagi kita ada di akhir zaman. Perlu waktu yang lama. Ada orang yang belajar Al-Quran dengan saya dari anak saya masih bayi, sekarang anak saya udah kelas 2 SMP. Alhamdulillah. Istiqomah. Niatnya jangan ditanya udah bisa apa, jangan. Yang ditanya istiqomah, Masya Allah, luar biasa istiqomah, perjuangannya. Ya, tugas kita bukan supaya bagus, tugas kita istiqomah. Dah itu aja. Karena menuntut ilmu itu perlu waktu yang lama, tuluz zaman. Maka tadi bertahap, nikmati setiap prosesnya. Apa proses yang ibu alami, ibu kesulitan ngucapin apa segala macam, itu sudah kami duluan alami. Ya, dan pasti ujiannya sama. Jangan sampai kita yang gugur di tengah itu. Allahu a'lam bissawab. Masya Allah ya. Insya Allah itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan.
banyak kekurangannya, mohon dimaafkan. Apa yang sedikit saya sampaikan semoga bermanfaat buat antuna semuanya dan saya yang mendengar, saya yang menyampaikan tentu lebih perlu sebenarnya. Saya masih sangat fakir dari ilmu, ya, dari rahmat Allah. Ya, mohon doanya buat saya juga. Dikembalikan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, masyaallah tabarakallah. Jazakillah khairan katsiran kepada Bu Rini telah menyampaikan materi kuliah perdana yang luar biasa ya Bu. Semoga bermanfaat, memotivasi. Ayo yang tadi kurang semangat, semoga semakin menjadi semangat. Yang sudah semangat lebih semangat lagi. Yang belum istiqomah insya Allah akan menjadi istiqomah. Apalagi tadi ya, udah karunia Allah yang disebutkan di awal tuh, saya tadi tertarik ya, banyak sekali ya yang masya Allah tidak bisa kita sebutkan nikmat Allah. Salah satunya tadi punya anak solihah, punya istri solehah, punya suami soleh ya. Tadi ngiri nggak Bu? Ya, suaminya soleh idaman ya. Tapi saya nggak ngiri, saya juga punya suami yang direbutkan setiap malam Jumat. Kira-kira apa ya? Yasin, suami saya Yasin. Jadi dibaca terus ya Bu, gitu kan? Jadi nggak mau kalah saya sama tadi yang suaminya soleh, gitu ya. Semangat ya Bu, udah putra-putrinya soleh, solihah, suami soleh, berarti yang masalah-masalah hambatan-hambatan yang tadi pasti bisa terlewati. Nah, yang masalah tadi belajar betulin huruf, Bu Rini aja, beliau tuh masya Allah ya, selalu semangat betul tadi apa yang disampaikan beliau tuh bukan omong kosong gitu. Beliau orangnya selalu semangat, kayaknya kita ngeliat tuh nggak pernah loyo, semangat terus gitu, nggak energik dan semangat belajarnya luar biasa. Masya Allah ya gitu, menuntut ilmu terus kayaknya gitu, tamak dengan ilmu gitu kan, masya Allah gitu. Semuanya harusnya begitu ya. Saya waktu pertama belajar tahsin dengan beliau itu tahun kurang lebih 2009 ya. Jadi udah berapa tahun ya? 12 tahun, Bu. 12 tahun, Bu. Saya tahu sama basmalahnya tetap masih salah, Bu. Aneh ya. Jadi Ibu udah belajar berapa tahun gitu ya maksudnya. Dan saya setiap hari ketika mau tilawah, ini curhat aja ya Bu biar itu. Nah, saya setiap mau tilawah terutama sejak habis daurah kemarin atau sebelumnya sempat yang belajar kita dengan guru-guru kita Ustadz Ganjar dan Ustadz Randy yang dari Al-Jazari. Itu setiap mau tilawah ta'awudnya itu minimal setiap mau tilawah ya Bu 5-10 kali. Dan itu belum betul. Kemudian pas setor sama Ustadz Ganjar, Ustadz Randy dulu saya aja, saya ingat saya Bu, saya baca ta'awud sama basmalah sampai Ustadz itu diam itu artinya dibolehin lanjut gitu ya. Atau misalkan baru mau ta'awud a'udzu ya baru mangap udah salah gitu. Dan itu tiba-tiba Ustadz diam, itu senengnya Bu, padahal itu bukan kena bener karena kasihan kayaknya udah 2 tahun Bu belajarnya ta'awud. Dan apalagi pas daurah kemarin itu saya setiap
Nah, Bu Vera gitu ya, teman-teman ini yang sudah kemarin ada ya peserta ya, barangkali sudah memilih ya gitu bergabung ini di sini gitu kan, sudah talaki dengan tolibatnya Syekhul Ahlam. Kalau pas lagi talaki ya dikoreksi itu seru banget gitu, masya Allah gitu. Nggak pengen nangis sih saya Bu Rini, ya senang aja, emang saya salah cuman ya kesel aja nggak bisa gitu ya, salah terus gitu cuman masya Allah sampai pengen ustadzah tuh bilang jangan nggak ngarepin mumtazah deh. Kalau ustadzah Vera kan mumtaz gitu ya, wah gitu kan, sadar ini mumtaz, saya pengen yang ahsanti gitu aja itu, masa dapat ahsanti itu sampai ustadzahnya dia itu sampai kecil gitu, saking kasihannya saya, kasihan kalau nggak dikasih ahsanti, dikasihnya asanti. Ahsanti itu bagus gitu lah, maksudnya mumtaz itu istimewa, luar biasa, keren, kurang lebihnya begitu ya. Nanti kalau ustadzah ahsanti ya seneng aja, belum dapat seneng nggak Bu? Ya nggak apa-apa, berarti Bu disayang sama gurunya. Pengen ngarepin mumtaz kapan gitu ya kayaknya, masya Allah ya. Nah tadi bukan apa namanya hasilnya ya, tapi prosesnya yang Allah nilai. Walaupun hasil juga Allah berikan keistimewaan ya nanti ya, menjadi keluarga Allah, kemudian menjadi yang terbaik gitu kan, menjadi orang yang bermanfaat, yang terbaik dan lain sebagainya. Baik, tadi selanjutnya Bu Rini sudah minum ya. Maksudnya kan mau lanjut sesi tanya jawab, tapi tadi katanya jangan banyak bertanya ya. Saya jadi takut nggak Bu? Enggak ya, kan tadi ditanyanya untuk menguji, untuk berdebat. Ngapain sama guru kita berdebat ya? Tanya itu ya yang tidak kita ketahui, pengen diketahui ya maksudnya. Jadi boleh nggak Bu? Boleh, insya Allah ya, ada adab, dengan adab yang baik insya Allah. Jadi tadi ada sesi tanya jawab apa diadakan? Ada ya insya Allah ya Bu. Oh iya, sesi tanya jawab ya. Bu jangan, mumpung ada Bu Rini nih, nanti kan nggak semuanya bisa belajar langsung dengan Bu Rini ya. Apa namanya, nanti kan belajarnya dengan yang lain gitu. Kalau bertemu dengan Bu Rini nanti kelas apa ya? Yang udah belum tentu juga ya. Nanti mudah-mudahan sih ada kesempatan ya ibu-ibu sekalian langsung belajar dengan Bu Rini gitu. Kedepannya insya Allah. Ya tadi saya curhat satu lagi deh. Saya sebelum belajar tahsin itu merasa bodoh Bu. Semesti merasa pinter, sok pinter gitu ya. Pas belajar tahsin astagfirullah salah semua. Kemudian iya ya. Hanya merasa bodoh tuh. Sebelum tahsin itu kita merasa bodoh. Pas sudah belajar tahsin lebih bodoh lagi Bu. Merasa lebih bodoh lagi, bener Bu? Masya Allah gitu ya. Enggak cukup gitu bukan ya? Masya Allah ya. Baik, kita lanjutkan sesi berikutnya yaitu sesi tanya jawab. Saya berikan kesempatan berapa menit ya? 10 menit ya Bu Rini. Dengan saya beri kesempatan 2 pertanyaan, 2 penanya. Jangan panjang-panjang ya Bu, waktunya terbatas nih. Masih ada agenda yang satu lagi nanti pengumuman. Ya silakan kami berikan kesempatan untuk yang bertanya kepada Bu Rini. Mumpung ada Bu Rini nih. Ya silakan. Dah 2 saya cukupkan dulu. Perkenalkan ya, namanya siapa? Namanya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Fitri dari Permata Bintang. Sebagaimana hadis Rasulullah, yang sebaik-baik kalian di antara yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Dan bagaimana tipsnya kami yang baru pemula dan dikasih kesempatan untuk mengajar. Bagaimana Ustazah, mungkin kan pasti ada kesalahan atau bagaimana untuk mempertanggungjawabkan kami. Cukup itu saja, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan Ibu Rini, saya Budi Astuti dari Taman Cibinong Asri. Saya hanya perlu sharing sama Ibu bagaimana tips dan triknya jika memang kita terus-terusan belum dapat gitu Bu, huruf yang diminta oleh Ibu Guru, yang menurut Ibu Guru belum pas, tapi kita kayaknya susah banget gitu Bu usahanya. Mungkin tips dan triknya dari Ibu Rini untuk kita semua sebagai pelajar. Terima kasih. Saya baru tahsin 1 Bu, kelasnya Ibu Muji. Baru 6 bulan ini. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Terima kasih kepada Bu Anissa dan Bu tadi Bu Budi Lestari, Bu Budi Astuti. Mengenai hadis yang tadi ya, karena khairukum man ta'allam. Jadi sebelum kita mengajar ya harus belajar dulu. Sampai ya kayak gini, kalau berbicara belajar itu tidak ada waktu selesainya gitu ya. Nah, tapi kapan kita mengajar? Yang memang ketika memang di situ ada yang membutuhkan, memerlukan untuk diajari dan kita bisa. Kemudian yang mau belajarnya tidak bisa ke tempat yang lebih baik belajarnya, maka silakan kita bisa ajarkan, kita sampaikan. Atau yang minimal yang paling mudah ya buat anak kita aja sampaikan. Gitu. Atau saudara kita, tetangga kita. Tapi kalau memang ada yang lebih baik tempat atau gurunya, itu arahkan ke yang tempat lebih baik. Karena itu juga bagian dari efektivitas belajar. Paham nggak maksud efektivitas belajar? Kalau ada yang memang lebih baik dari metode dan apa gitu, itu insya Allah akan bisa lebih cepat belajarnya gitu. Nah itu kasusnya. Kalau emang masih pemula banget ya, kalau memang bisa ta'alam dulu, belajar dulu. Kalau sampai ada yang mau diajarin gitu dan memang kita nggak ada pilihan lain mengajar dengan ilmu kita, silahkan sampaikan gitu ya. Idealnya memang belajar dulu, alam baru alam gitu, alam ya. Kemudian tips untuk sampai kita terus latihan, tadrib terus, latihan saat halaqah, di luar halaqah, kemudian berdoa pada Allah, dipraktekkan saat tilawah, dan itu tadi saya sampaikan sampai orang 100 kali, 50 kali. Dan belajarnya itu juga, kok saya 6 bulan mah belum lama. Belum lama karena 6 bulan itu hitungannya sebenarnya efektif belajar itu kan ya sih 5 bulan ya. 5 bulan itu kan artinya 20 kali pertemuan lah katakanlah. 1 jam setengah atau 2 jam satu kali pertemuannya. 2 kali 2 jam lah katakanlah. 2 jam kali 18 pertemuan berarti baru 36 jam belajarnya. Belum lama berarti ya. Tadi saya sampaikan ada misalkan saya melihat ya di peserta itu ada yang itu dikoreksi ain mulu, itu udah bertahun-tahun dan baru bisa ainnya sekarang. Itu dari anak yang ketiga sekarang. Ya, jadi prosesnya lama. Jadi kita tidak tahu sampai kapan Allah menyampaikan, kapan Allah akan membukakan kepada kita. Kita hanya belajar, latihan.